Salam, salam damai sejahtera dan kasih persaudaraan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pemirsa dan anak-anak kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Saya senang menemui Anda lagi melalui channel YouTube saya. Saudara-saudara yang kekasih, saudara pasti mengingat atau pernah menyaksikan manakala Abdul Somad berceramah dan menyinggung patung salib Tuhan Yesus. Peristiwa ini saudara-saudara masih hangat dibicarakan melalui media sosial hingga saat sekarang ini. Banyak orang Kristen merasa terluka hatinya karena perlakuan Abdul Somad tersebut. Mungkin juga sudah banyak yang melontarkan kata-kata pedas kepada beliau karena merasa kesal. Namun saudara-saudara, menurut saya simbol-simbol semacam ini tentu tidak perlu mempengaruhi emosi kita, karena Yesus tidak menempati benda-benda itu sebagai kediamannya, dan tidak pernah Yesus berada di dalam benda-benda yang remeh. Yesus tidak ada di dalam patung dan juga tidak berkenan merupai patung dan gambar bisu semacam itu. Gambar dan rupa Allah itu berkaitan dengan firman yang diajar dalam gereja Tuhan, bukan? Kita semua sudah merasa bahwa Yesus sungguh-sungguh tidak nampak lagi secara jasmania di tengah-tengah kita semenjak ia terangkat ke surga, dan kita harus bisa menerima kenyataan ini secara penuh. Saya tegaskan saudara-saudara, karena masih banyak orang terus berusaha sedemikian rupa untuk meyakinkan diri atau meyakinkan orang lain bahwa Yesus benar-benar masih ada dan selalu muncul dengan berbagai cara. Sejak dulu, saudara-saudara, sudah dilakukan berbagai upaya dari kelompok tertentu untuk bertemu atau mendengar bisikan dan petunjuk langsung dari Yesus. Banyak juga cara lain yang telah dicoba oleh beberapa orang untuk membuktikan bagaimana Yesus benar-benar hadir dan meliputi kehidupan jemaat di masa kini. Pertama-tama, orang mulai melukis atau mengukir bentuk dan rupa Tuhan Yesus berupa patung atau gambar yang bermacam-macam. Padahal gambar dan ukiran tersebut bukanlah rupa Yesus yang sebenarnya, saudara-saudara. Walaupun kita bisa menggunakan gambar-gambar itu di sekolah minggu di hadapan anak kecil, namun orang yang tergambar dalam lukisan tersebut bukanlah sungguh-sungguh merupakan wajah Yesus. Wajarlah gambar-gambar semacam itu kita pergunakan untuk membantu anak-anak kecil di sekolah minggu, namun terbatas sebagai alat bantu agar mereka tertarik dan mendengar dan mau belajar tentang Yesus. Patung dan lukisan Tuhan Yesus tidak berguna untuk orang yang sudah mengerti, mulai dari tingkat remaja sampai usia tua. Sebab siapakah yang berhasil mengabadikan rupa manusiawi Yesus dan diyakini bahwa gambar patung itu adalah gambar Yesus yang benar? Demikianlah juga saudara-saudara, ketika orang mau melakukan perjamuan, roti dan anggur dibuat seolah-olah menjadi penyataan kehadiran Tuhan Yesus secara sungguh, sehingga roti dan anggur dianggap sangat suci. Dalam bahasa teologi biasa disebut transubstansiasi, dengan pengertian Yesus benar-benar ada dalam roti dan anggur atau berpindah ke dalamnya. Jika orang berhadapan dengan altar, orang harus mengatur sikapnya yang penuh hormat karena dianggap bahwa di atas sana ada darah dan daging Tuhan Yesus secara real. Ini, saudara-saudara, merupakan sikap penerimaan yang sifatnya lahiriah dan dibatasi oleh pandangan mata belaka. Saya mau mengajak pemirsa dan saudara-saudara kekasih Tuhan untuk menggali hal ini melalui penerangan firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 10 ayat 4 sampai 15. Roma pasal 10 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-15. Dari bacaan ini, saudara-saudara, kita akan menerima keterangan yang jelas dari Rasul Paulus supaya kita memilih hal yang lebih penting. Sebelum kita mendengar bacaan firman Tuhan, baiklah kita simak satu pujian berikut dari Mazmur 6.
Saudara-saudara, sementara pujian berlangsung, arahkan hati saudara-saudara ke hadapan Tuhan dan mintalah roh Tuhan agar menerangi kita sekalian. Bukalah Alkitab saudara-saudara dalam Roma pasal 10 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-15. Saya akan membaca ayat-ayat ini untuk saudara-saudara. Kiranya saudara-saudara mendengar sambil merenungkan juga isi bacaan ini. Penterjemah Alkitab memberi judul atau perikop kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Yesus naik dari antara orang mati. Tetapi apa katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikian jauh firman Tuhan yang dapat dibaca untuk kita sekalian. Dari bacaan ini, saudara-saudara, kita akan terima keterangan yang jelas dari Rasul Paulus supaya kita memilih hal yang lebih penting. Sebelum kita mendengar bacaan firman Tuhan, baiklah kita
renungkan sedalam-dalamnya apa yang mau dikemukakan seorang rasul seperti Paulus. Baiklah, kita dengarkan lebih dulu apa yang dirumuskan sebagai tema atau topik yang mengarahkan perhatian kita secara baik untuk menikmati khotbah ini. Tema yang dirumuskan adalah sesuai dengan perkataan yang terdapat dalam nas bacaan kita. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara-saudara, Paulus katakan kepada jemaat Roma begini, tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan dalam hatimu siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Kalimat-kalimat atau retorika ini menyimpan makna yang sangat dalam. Sebab kebenaran karena iman tidak menghendaki kehadiran lahiriah Tuhan Yesus. Kata lain yang Paulus mau kemukakan, supaya jemaat Roma menghindari ibadah yang bersifat lahiriah. Hal ini sangat penting, saudara-saudara, untuk jemaat, karena Tuhan hanya menghendaki supaya kita diyakinkan oleh kebenaran yang diterima melalui pendengaran kita dan disambut oleh hati kita. Cara lain, yakni dengan mempergunakan patung atau gambar, justru merupakan penipuan dan bakal membuat orang beribadah secara lahiriah tanpa sungguh-sungguh mengenal Allah. Justru patung dan gambar-gambar Yesus yang dipergunakan gereja dimanfaatkan orang sebagai bahan untuk menghina, mengolok iman kita. Jemaat yang benar-benar menerima patung dan gambar Yesus sebagai simbol agamanya pasti sangat tersentuh perasaannya ketika Abdul Somad menghina-hinanya. Banyak bukti buruk yang menunjukkan kegagalan ibadah lahiriah gereja pada masa lampau, karena patung dan gambar-gambar akhirnya dijadikan berhala dalam gereja Tuhan. Jemaat benar-benar terjebak pikiran lahiriah dan mengalihkan pemahaman untuk memelihara benda-benda suci dibanding pengudusan diri, saudara-saudara. Ya, yang penting dalam rumahnya penuh dengan benda-benda yang dianggap keramat atau anggap suci. Walaupun Alkitab tidak ada di rumah, yang penting patung-patung itu ada. Di rumah mereka lebih banyak tersimpan patung Yesus atau patung orang suci yang bukan saja diletakkan sebagai penghias ruangan, namun melakukan sesuatu, entah merempahi atau mengadakan ritual-ritual yang dinamakan ritual suci. Bukan diri sendiri yang dipelihara dan dijadikan suci, malahan benda-benda tak berguna dijadikan suci dan disakralkan sedemikian rupa dalam hidup mereka. Saudara-saudara, barang siapa yang mencoba menajiskan tempat suci atau benda-benda yang dikeramatkan sebagai gambaran Allah, maka orang tersebut dianggap telah menajiskan kekudusan Tuhan. Padahal benda-benda buatan tangan itu hanyalah kayu dan batu tak berdaya. Yesus tidak pernah mengeluarkan doktrin yang menyebut bahwa dirinya bisa memasuki atau menempati benda-benda remeh seperti patung dan lukisan-lukisan. Ia malah berkali-kali menyebut bahwa ia hanya akan ada di dalam kita dan menjadikan kita baitnya atau sebagai rumah Roh Kudus. Penggunaan patung dan lukisan Yesus merupakan cara yang seolah-olah dilakukan supaya lebih mendekatkan Yesus di depan mata anggota jemaat melalui benda-benda keramat itu. Bapak-bapak gereja di masa silam seolah menunjukkan suatu perjuangan di mana Yesus diturunkan dari surga atau dinaikkan
dari dunia orang mati dan dinyatakan di hadapan mata jemaat melalui media yang remeh dan murahan. Memasukkan Yesus dalam gambar atau pahatan tangan manusia, lalu seolah-olah membawa pikiran jemaat untuk menerima bahwa Yesus benar-benar ada di dalam benda-benda tersebut. Lucu juga akhirnya saudara-saudara ketika terlihat ada orang bersujud dan memohon-mohon pada sebuah patung bisu yang belum tentu bisa mendengar doa orang itu, karena mereka sudah didoktrinasi orang suci atau dan mengatakan bahwa Yesus benar-benar hadir atau ada di sana. Ini saudara-saudara adalah kesalahan dalam sejarah pekabaran Injil yang hampir tidak pernah dipikirkan sebagai langkah salah dalam sejarah gereja di dunia ini. Dan jika orang mau menafsir, hal ini tidak pernah ditafsir secara dalam. Padahal pengaruh patung, pengaruh lukisan sebenarnya cukup besar terhadap iman orang. Karena itu Paulus menegur dengan sangat keras, jangan katakan dalam hatimu siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun di jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Paulus tegaskan bahwa semua perkataan firman Tuhan sudah cukup menjadi penyataan yang dekat dan melekat di dalam pribadi anggota jemaat masing-masing. Perhatikanlah saudara-saudara secara seksama hal ini. Apabila kita melihat patung atau gambar orang suci, di situ pasti terdapat pagar pengaman yang rapih dengan berbagai aksesoris yang menarik. Jemaat yang sungguh-sungguh meyakini cara ibadah lahiriah akan kelihatan lebih sibuk mengurus ritual suci dan berusaha memenuhi semua ketentuan yang telah diatur para pemuka agama dalam gerejanya. Sayang sekali saudara-saudara, manakala keselamatan diberitakan oleh para rasul, mereka tidak pernah menyarankan penggunaan benda-benda yang dikeramatkan sedemikian rupa. Baik Paulus, Petrus, dan kawan-kawan tidak pernah menyarankan supaya orang mempergunakan benda-benda sebagai alat perantara. Kalau kita lihat penekanan Rasul Paulus sebagai rasul dan pekabar Injil dalam kitab Roma tadi, justru ia mengedepankan pemberitaan Injil yang diterima melalui pendengaran untuk meyakinkan orang, bukan dengan mata. Benarlah hal ini ditegaskan demikian karena orang yang disiapkan Tuhan untuk menerima keselamatan melalui iman harus tidak menurut kehadiran Kristus secara badaniah atau melalui gambaran-gambaran berupa patung atau gambar jasmaniah. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengutip Ulangan 30 ayat 12 sampai ayat 14, yang mana bahwa firman Allah tidak cukup menjadi media, sudah cukup menjadi media yang menyingkapkan Kristus sebagai gambar Allah yang sungguh. Ya. Rasul-rasul tidak merasa penting bahwa orang harus melihat wajah jasmania Yesus Kristus melalui gambar atau lukisan, tetapi sudah cukup jika melihat wajah Yesus melalui keterangan yang ditulis dalam Alkitab. Dari sinilah orang belajar dan dapat menemukan rupa dan gambar Allah atau gambar Yesus yang sesungguhnya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan karya keselamatan manusia berkenan dinyatakan hanya melalui pemberitaan kebenaran firman Allah. Orang tidak memahami maksud Allah dengan memandangi patung suci atau mengadakan satu ritual suci di sana, melainkan ketika mereka mendengarnya dalam pemberitaan dan melalui pengajaran Injil. Jadi perhatian pertama yang mau dikemukakan Paulus kepada jemaat di Roma justru terletak pada pentingnya firman Allah yang disambut dan diyakini jemaat tanpa alat bantu kecuali pekerjaan Roh Kudus. Prinsip ini sebetulnya simpel saja saudara-saudara. Karena apabila orang hendak mengetahui sesuatu tidak perlu buang
buang tenaga dan buang anggaran untuk bertanya pada patung pahatan yang mungkin ada di tempat lain, atau gambar-gambar mati yang terpampang di atas dinding yang tinggi atau di atas tembok. Nats yang kita baca, yang dapat kita baca dalam kitab Ulangan tadi, yang dikutip Paulus untuk jemaat Roma, merupakan bukti pendukung bahwa firman Allah sudah benar-benar menjadi bagian yang melekat dan menyatu di dalam diri anggota jemaat. Firman itu dekat kepadamu, kata Paulus, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Dengan ini pula harusnya orang tidak perlu lagi jauh-jauh mencari di mana patung Yesus atau orang suci berada, lalu berdoa dan bersujud di sana. Kalimat ini mengandung maksud supaya orang merasa cukup mengumuli isi firman Allah dan diyakinkan oleh firman itu. Hal utama, saudara-saudara, yang mendapat penekanan untuk jemaat Roma yaitu bahwa untuk mendekatkan Kristus dengan jemaatnya tidak dilakukan melalui kebijakan dan usaha manusiawi. Penekanannya adalah bagaimana firman itu diberitakan, serta bagaimana orang bisa mendengar dan memahami isi firman itu. Firman menyimpan banyak keterangan menyangkut janji keselamatan manusia. Karena itu, kehadiran para utusan dan para pekabar Injil adalah untuk mengajar dan memberitakannya di tengah-tengah jemaat Yesus Kristus. Bukan menjadi ahli pahat yang mengukir berbagai benda keramat dan menggiring opini orang untuk menganggap bahwa dalam benda-benda itu Yesus ada dan berdiam di dalamnya. Akhirnya orang di luar sana memanfaatkan benda-benda tersebut untuk memancing emosi bahwa patung Yesus disalib itu mengandung jin-jin kafir. Dan jika Anda punya pemahaman yang lahiriah, Anda akan marah dan emosi sama Abdul Somad. Karena itu saya tekankan agar benda-benda itu jangan lagi kita pergunakan sebagai simbol keagamaan, karena benda-benda ini tidak mungkin merepresentasi kehadiran Kristus. Sebagaimana bahwa dengan hati orang percaya dan dibenarkan, maka orang harus diyakinkan melalui pemberitaan firman yang dapat diterima melalui telinga dan melalui pendengaran. Demikianlah menyangkut keyakinan orang pada karya dan jaminan hidup yang dikerjakan Yesus membutuhkan penerimaan dengan percaya. Orang dapat mengaku dengan jujur melalui mulutnya karena hatinya sudah memastikan kebenaran melalui pengajaran firman yang ia dengar. Bukan melalui benda-benda yang ia lihat, tetapi diyakinkan dari pengajaran yang dapat diterima dengan akal budinya. Karena itu di dalam gereja Yesus Kristus patut menghindarkan berbagai bentuk pengajaran yang bersifat lahiriah. Jika kita dukung usaha ini, maka anak-anak kita terhindar dari benda-benda bisu yang menyesatkan keyakinan mereka, saudara-saudara. Karena itu, sesudah anak-anak kita menjadi remaja, rubahlah sistem pengajaran tanpa alat bantu seperti gambar-gambar atau patung, supaya mereka mulai menerima Yesus dengan akal budi mereka, supaya mereka mengasihi Yesus dengan sepenuh akal budi mereka, bukan karena dipancing oleh benda-benda yang ia lihat. Dengan memprioritaskan pengajaran kebenaran firman dalam jemaat, maka dengan sendirinya apa yang dituntut hukum kedua dapat kita penuhi. Jangan ada padamu Allah lain. Jangan membuat bagimu patung yang merupai apapun. Dan itulah bunyi hukum kedua. Hati-hatilah agar jangan ada satu anggota jemaat yang mengidolakan Kristus melalui gambar-gambarnya atau patung-patungnya, karena cara itu tidak membangun iman mereka. Ya. Di balik patung dan gambar-gambar bisu tersebut hanya menghasilkan rasa takut yang sifatnya semu
tidak menghasilkan pengenalan yang baik. Hati-hati jangan sampai ada orang yang tersesat dan bakal menolak Yesus kelak. Sebab andai kata ia datang bukan dalam rupa yang sama dengan gambar-gambar dalam poster atau patung-patung pahatan, bisa jadi ada banyak orang yang menolak Yesus, saudara-saudara. Sebab Yesus belum tentu menggunakan gambar yang remeh itu untuk menjadi wajahnya. Sejarah kegagalan Yahudi tidak boleh lagi terjadi dalam gereja perjanjian baru. Tidak boleh lagi menimpa kita sekarang. Orang Yahudi gagal menerima Yesus karena secara lahiriah berpikir bahwa Yesus atau Mesias yang mereka nantikan adalah oknum istimewa, lahir dalam istana, seorang kaya raya dan sangat berwibawa menurut pikiran mereka. Ketika Yesus datang, semua rupa Mesias yang mereka harapkan tidak mereka temukan. Malahan Yesus lahir dari keluarga miskin, lahir dari seorang tukang kayu. Bahkan ketika ia dilahirkan, benar-benar ia lahir di kandang hewan. Dan di hadapan mereka Yesus tidak berwibawa sebagai raja. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Akhirnya oknum yang membawa damai dan keselamatan banyak orang mereka tolak, dan melalui tangannya sendiri telah membunuh orang yang sangat penting untuk keselamatannya. Menghindari kegagalan ini, sebaiknya jemaat memfokuskan perhatian semata-mata kepada gambaran Yesus yang dinyatakan dalam kitab suci. Karena gambar Yesus yang benar adalah rupa surgawi yang tergambar dari segala sikap dan perbuatannya untuk keselamatan kita. Kasihnya, kesabarannya, kemurahan hatinya, dan semua itu adalah gambaran Yesus. Untuk itu baiklah firman Tuhan hari ini menjadi dorongan yang membuat kita semua dapat menyerahkan diri sepenuhnya pada pengajaran yang sehat dan yang membawa keselamatan. Firman tidak menyanjung-nyanjung dan memuji-muji orang suci yang menyelenggarakan ritual agama di hadapan patung dan gambar bisu, melainkan terhadap mereka yang berusaha dan bersusah payah memberitakan kebenaran. Karena itu sambut dan bersukacitalah bersama Nabi Yesaya yang mengatakan betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Hal ini benar, saudara-saudara. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Saudara-saudara, pertobatan bakal bisa terjadi apabila orang diterangi dan diyakinkan oleh pengajaran kitab suci, bukan? Karena itu menurut saya biar orang menghujat atau menghina patung dan gambar salib Yesus tidak perlu diperdebatkan, karena semua itu hanyalah simbol yang nilainya sangat terbatas untuk iman kita. Namun patahkanlah upaya dan rencana jahat iblis bila ia menggunakan orang-orang atau nabi-nabi palsu untuk memutarbalikkan kebenaran. Janganlah biarkan orang yang berusaha menyesatkan jemaat dari ajaran sehat. Tegur dan nyatakan kesalahan mereka agar mereka bertobat dari perbuatannya. Ajarkanlah firman secara benar, karena dengan firmanlah roh Tuhan mengerjakan iman di dalam setiap orang dan membawa kita semua makin dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Salam, terima kasih.